warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Pagi, Baik, Bu. Bu. Nah, bagaimana kabar Anandaku hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Semuanya sehat walafiat ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan berkahnya serta kesehatannya lah sehingga pada hari ini kita dapat masih dipertemukan meski tidak secara langsung, meski kita harus melalui aplikasi Zoom. Namun Ibu berharap semoga pembelajaran meski kita tidak secara langsung tatap muka, semoga tidak kemudian menurunkan semangat dari Anandaku semua untuk kemudian memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasanya, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Nah, silakan kepada Ananda Setri sebagai ketua kelas untuk memimpin doa untuk teman-temannya. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidna ilman warzuqna fahman. Amin. Nah, terima kasih untuk Ananda Setri telah memimpin doa untuk teman-temannya. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Tolong didengarkan namanya dan menyahut ketika Ibu sebutkan ya. Ya, Bu. Alda Damayanti. Bu. Yusri Dayanti. Hadir, Bu. Kasmawati. Hadir, Bu. Sri Wahyunika. Hadir, Bu. Ahmad Sefriawan. Hadir, Bu. Hadir. Nurul Latifah. Hadir, Bu. Ya, oke. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu lihat Ananda ini muka-mukanya muka-muka bosan. Jadi kita menyanyi dulu supaya menyanyi terlebih dahulu untuk kemudian membangkitkan semangat anak-anakku agar nanti pembelajaran tidak terasa jenuh. Siapa yang bisa pandu Ananda? Siapa yang bisa pandu teman-temannya untuk menyanyi? Saya, Bu. Iya, lagunya Satu Nusa Satu Bangsa ya, Ananda? Iya, Bu. Oke. Baiklah, kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sudah, Bu? Oke, terima kasih untuk Ananda Nurul Afifah telah menyanyikan atau telah memandu teman-temannya menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, Ibu harap kemudian Ananda bisa menjadi penyanyi kelas. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya dulu kepada Ananda semua. Siapa yang masih ingat pembelajaran pada minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan. Anakku Kasma. Pembelajaran yang kita pelajari pada minggu lalu yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya, hak dan kewajiban warga negara ya.
Siapa yang masih ingat pengertian hak warga negara? Mungkin Ananda Sepri bisa menjawab hak warga negara itu apa, Ananda? Jadi hak warga negara yaitu sesuatu yang harus dilakukan. Misalnya saja yaitu hak dari warga negara, yakni warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi seorang warga negara itu memiliki hak-haknya masing-masing, baik itu di wilayah sekolah, rumah maupun negara. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih kepada Sepri telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Selanjutnya, kewajiban warga negara. Saya, Bu. Ya, silakan kepada Ananda Afisa. Tindakan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara. Ya, oke. Terima kasih untuk Ananda semua telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Ibu kemudian sedikit merefleksi pertemuan pada minggu lalu, yakni kita membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, yang dimana dimaksud dengan hak adalah segala sesuatu yang kemudian melekat pada diri manusia atau pada diri kalian sejak kalian lahir. Nah, seperti yang telah disebutkan tadi, contohnya oleh Ananda Sepri, kita berhak untuk mendapatkan pendidikan, kita berhak untuk hidup dan lainnya. Nah, sedangkan kewajiban itu adalah segala hal yang kemudian harus kita kerjakan. Nah, untuk kemudian kita menuntut hak, kita perlu dulu kerjakan yang namanya kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, itu materi kita ya minggu lalu. Nah, hari ini kalau minggu lalu kita telah belajar mengenai hak dan kewajiban, maka pada hari ini kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan. Nah, apa sih sebenarnya yang kita harapkan dari pembelajaran hari ini, yaitu yakni Ananda kemudian dapat memahami Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia. Yang kedua, Ananda dapat mengetahui dan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir yaitu Ananda diharapkan kemudian mampu menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada Ananda, bagaimana kemudian bahwasannya Indonesia itu sebelum merdeka itu melalui yang namanya perjuangan. Nah, bagaimana kemudian perjuangan itu bisa tercapai itu melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakatnya. Nah, persatuan dan mereka mengatasnamakan persatuan dan kesatuan yang kemudian sehingga menciptakan kemerdekaan pada saat itu. Nah, mereka menggunakan semboyan. Nah, ada dulu dibentuk sebuah semboyan negara Indonesia. Siapa yang tahu semboyannya negara Indonesia? Saya, Bu. Bhinneka Tunggal Ika, Bu. Nah, benar sekali. Bahwasannya semboyan dari negara kita, negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang memiliki makna bahwa kita tetap atau pahlawan-pahlawan kita kemudian dalam merenggut kemerdekaan Indonesia. Mereka bersatu untuk kemudian mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, kita ketahui bersama bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan salah satu hal yang kemudian menjadi kunci atau dikatakan sebagai modal untuk mencapai tujuan kemerdekaan melalui persatuan dan kesatuan. Nah, ini kemudian yang itulah kenapa kemudian pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, karena persatuan dan kesatuan itulah yang kemudian akan menciptakan kesejahteraan umum bagi
rakyatnya. Nah, Ibu ingin bertanya kepada Ananda, mengapa sebenarnya persatuan dan kesatuan itu sangat penting? Mungkin ada Ananda yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Saya Bu. Ya, silahkan Ananda Sepri. Ya baik, terima kasih Bu. Tadi pertanyaan Ibu yaitu mengapa persatuan dan kesatuan itu penting. Nah, persatuan dan kesatuan itu sangatlah penting dan sangat memang dibutuhkan apalagi ketika kita ingin melakukan atau mengerjakan sesuatu. Karena sesuatu itu tidak dapat dikerjakan dengan mudah tanpa adanya persatuan dan kesatuan. Nah, sebuah negara tidak akan merdeka ketika tidak ada persatuan dan kesatuan di sesama warga negara. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih atas jawaban dari Ananda Sepri yang sangat bagus. Nah, Ananda menyatakan bahwa kerjasama ini merupakan bentuk dari kerjasama, bahwa kita sebagai masyarakat harus kemudian bersatu, seperti mengambil contoh pada kemerdekaan dulu, bahwa orang-orang terdahulu itu bersatu untuk mencapai persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya Ibu jelaskan lebih lanjut bahwa kenapa sebenarnya persatuan dan kesatuan itu menjadi penting, karena kita kembali tadi bahwa semboyan negara Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, bahwasanya kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah belajar bagaimana tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Masih ada yang ingat keberagaman apa yang ada di Indonesia? Ibu. Ya, silakan. Mungkin bisa disebutkan. Keberagaman yang ada di Indonesia seperti Bu, dimulai dari keberagaman agama yang berbeda, suku, budaya, baik itu dari segi pekerjaannya, pendidikan, semuanya beragam. Itu saja, Bu. Ya, terima kasih untuk Ananda Kasma yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, benar sekali apa yang kemudian Ananda katakan, bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali keberagaman. Nah, bisa dilihat dari keberagaman suku, adat istiadat, budaya, bahkan keberagaman pendidikan dan mata pencaharian pun juga termasuk keberagaman dari Indonesia. Kulit putih dan kulit hitam itu juga termasuk keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana kemudian kita memaknai keberagaman ini? Kita kembali kepada semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meski banyak perbedaan yang ada di Indonesia, meski banyak perbedaan-perbedaan yang ada di kita sebagai warga negara, kita kemudian tidak boleh saling tidak menghargai suku orang lain ataupun tidak menghargai bahasa orang lain gitu. Nah, kenapa kemudian ini penting? Karena ketika kita tidak menghargai atau tidak saling bersikap toleransi terhadap agama orang lain, maka tentunya akan terjadi perselisihan ataupun konflik. Nah, perselisihan dan konflik ini sangat jauh maknanya dari persatuan dan kesatuan yang ada, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih Anandaku memaknai tentang pentingnya persatuan dan kesatuan, di sini Ibu kemudian akan menampilkan sebuah infografis yang berjudul Mengapa Persatuan dan Kesatuan Penting untuk Kesejahteraan Umum. Nah, saya harap Ananda kemudian menyimak menyimak teks tersebut, karena Ibu akan menunjuk secara acak-acakan, secara acak dan tak berurut. Jadi Ibu harap kepada Ananda untuk menyimak ya. Silakan pertama Ananda Jusri Dayanti untuk membaca. Bu. Ayo membaca. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman,
turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sudah, Bu? Selanjutnya silakan kepada Ananda Alda untuk melanjutkan bacaan dari Ananda Jusri Jayanti. Ya, Bu. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik. Sudah. Silakan selanjutnya kepada Ananda Afifa untuk melanjutkan bacaannya. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Silakan kepada Ananda Kasma untuk kemudian melanjutkan bacaan dari Nurul Afifah. Ya, Bu. Baik, usaha-usaha dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Sudah, Bu? Sudah. Nah, selanjutnya silakan Ananda Sri Wahyuni untuk membaca bacaan paragraf 6 sampai terakhir. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Ayo, kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapai Kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera. Sudah, Bu. Terima kasih untuk Ananda semuanya yang telah membaca teks tersebut. Nah, perlu Ibu garis bawahi kemudian kita kembali merefleksikan apa sebenarnya pentingnya, mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum. Nah, pada paragraf pertama telah dijelaskan bagaimana keberagaman yang ada di Indonesia. Dijelaskan pada poin paragraf pertama bahwa Indonesia itu memiliki beragam suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Nah, pada paragraf kedua dijelaskan lagi bahwa rakyat harus bersatu. Rakyat harus bersatu kemudian untuk mendukung pelaksanaan dari pembangunan. Nah, di paragraf 3 kembali dijelaskan jika sebaliknya negara tidak bersatu atau warga negara Indonesia tidak bersatu, maka akan terjadi sebuah terpecah belah. Nah, ini akan menciptakan suasana kehidupan yang tidak aman atau tidak kondusif. Nah, selanjutnya kemudian pada paragraf keempat dijelaskan bahwa untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara itu adalah tugas kita bersama. Nah, itu juga tugas Ananda. Bagaimana kemudian Ananda menjaga persatuan dan kesatuan baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lainnya. Nah, selanjutnya pada paragraf 5 dijelaskan bahwa usaha-usaha untuk menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia itu banyak. Di antaranya itu bagaimana kemudian kita memelihara ketertiban dan keamanan, bagaimana Ananda memelihara ketertiban dan keamanan di lingkungan sekolah, tentunya dengan tidak bertengkar dengan sesama teman lainnya.
perbedaan, perbedaan suku, perbedaan adat istiadat, dan perbedaan bahasa di lingkungan-lingkungan sekitar dari Ananda semua. Nah, selanjutnya pada paragraf 6 lebih lanjut dijelaskan tentang contoh sifat yang mencerminkan persatuan kesatuan, di antaranya saling menghormati antar sesama, bersikap toleransi terhadap agama orang lain, menghargai perbedaan, menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Nah, jadi kemudian pada paragraf terakhir dijelaskan bahwa ada sebuah himbauan kepada kita untuk kemudian menegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapainya masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera. Oleh karena itu, Ananda harus menjaga persatuan dan kesatuan yang ada, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat, agar senantiasa tercipta kondisi yang aman dan tentram dalam kehidupan bernegara. Nah, untuk lebih memahami materi selanjutnya, Ibu akan memaparkan tentang apa sih sebenarnya manfaat dari persatuan dan kesatuan. Nah, Ibu akan memaparkan melalui PPT. Di sini kita selanjutnya adalah PPT. Di sini kita akan membahas mengenai manfaat persatuan dan kesatuan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Nah, Ananda bisa melihat slide yang telah Ibu share screen, bahwa untuk mencapai persatuan dan kesatuan, kita perlu kemudian menanamkan sikap peduli, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama, dan bersikap toleransi. Nah, adapun contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, yang pertama adalah mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Artinya kita harus mencintai produk negara kita. Nah, kita kemudian tidak boleh terjerat dari budaya-budaya asing dari luar negeri. Yang kedua, rajin belajar untuk membangun bangsa. Nah, Anandaku semua harus kemudian rajin belajar untuk kemudian menciptakan Indonesia yang lebih maju ke depannya. Yang ketiga, kita senantiasa harus mempererat kerjasama. Kita harus bersikap saling tolong-menolong dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan lainnya. Yang keempat, mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Nah, ini salah satu penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang ada pada saat kemerdekaan dulu. Nah, selanjutnya kita akan melihat langkah-langkah atau tips-tips untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan dahulu. Nah, pertama yaitu mereka menjaga keharmonisan antar suku bangsa dan agama. Yang kedua, meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. 3, memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku bangsa dan agama. Artinya, kita tidak boleh hanya sekedar berteman dengan kita yang satu sama suku. Nah, kita harus juga berteman dengan suku-suku yang lainnya, seperti suku Bugis, kita berteman sama suku Mandar ataupun lainnya. Yang keempat, meningkatkan pendidikan masyarakat. 5, tidak mudah terpecah oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. 6, meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang sekitar. Nah, Ananda kalau melihat di sekitar masyarakatnya ada terjadi misalnya gempa bumi, misalnya terjadi banjir atau kebakaran, kita harus menolong masyarakat itu gitu. Selanjutnya, melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok negeri. Yang terakhir yaitu meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Nah, itulah tadi penjelasan Ibu mengenai manfaat dari persatuan dan kesatuan serta contoh-contoh dari penerapan persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya Ibu mempersilakan kepada Ananda, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang kemudian belum dipahami oleh Ananda, silakan bertanya. Saya, Bu. Ya, silakan kepada Ananda Sepli.
Ya baik, terima kasih. Tadi Ibu telah menjelaskan akan pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Nah, apa sih dampak buruk ketika persatuan dan kesatuan ini tidak dimiliki oleh seseorang atau sebuah wilayah? Mungkin seperti itu, Bu. Nah, pertanyaan yang sangat bagus oleh Ananda Sepri. Bagaimana kemudian ketika dampak apabila persatuan dan kesatuan tidak ada pada diri manusia atau kita sebagai warga negara atau pada suatu wilayah. Nah, Ananda, pertama kita harus ketahui bahwa persatuan dan kesatuan itu sangatlah penting untuk menjaga ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ketika persatuan dan kesatuan tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan tidak terpatri pada diri kita, pada diri Ananda semua, maka tentunya akan terjadi perpecahan belah. Misalnya Ananda akan bertengkar dengan sesama temannya ataupun lainnya karena Ananda tidak mengerti dan tidak tahu apa sebenarnya makna lebih jauh dari persatuan dan kesatuan, sehingga akan terjadi konflik, diskriminasi terhadap suatu suku lain, menganggap diri kita satu-satunya manusia yang paling benar dan lainnya. Mungkin itu jawaban dari Ibu Ananda. Mungkin ada yang ingin lagi bertanya. Mungkin masih ada Anandaku yang ingin bertanya mengenai materi persatuan dan kesatuan. Saya rasa sudah cukup jelas, Bu, apa yang dijelaskan oleh Ibu tentang materi ini. Kami cukup paham. Jadi mungkin bisa dilanjutkan, Bu. Nah, alhamdulillah kalau Ananda semuanya sudah paham, Ibu bisa berkesimpulan bahwa Ananda sudah paham tentang materi persatuan dan kesatuan karena sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Nah, Ibu kemudian ingin menampilkan beberapa gambar. Nah, beberapa gambar ini mengenai tentang contoh dari sikap yang kemudian mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, serta ada juga beberapa gambar yang akan menampilkan atau yang akan mencerminkan sikap yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya harap Ananda memperhatikan gambar dengan jelas dan kemudian mengomentari kenapa kemudian Ananda mengatakan bahwa ini merupakan contoh sikap dari mencerminkan persatuan dan kesatuan, ataupun sebaliknya, mengapa Ananda mengatakan ini bukanlah sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, saya mulai dari gambar pertama ya. Saya persilakan kepada Ananda Sri Wahyuni. Nah, Ananda Sri Wahyuni, bagaimana menurut Ananda mengenai gambar pertama? Nah, pada gambar pertama yaitu menunjukkan kegiatan seseorang tengah menjenguk tetangganya yang sakit. Kegiatan tersebut mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Hal itu dikarenakan menjenguk orang yang sakit termasuk ke dalam sikap peduli dan menjaga kerukunan di antara sesama masyarakat. Jadi itu termasuk dalam kegiatan menjaga persatuan dan kesatuan. Terima kasih untuk Ananda Sri Wahyuni telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Jawabannya sangat bagus. Nah, jika kita lihat pada gambar yang pertama itu adalah seseorang yang kemudian menjenguk temannya. Nah, ini kemudian merupakan contoh dari penerapan dari persatuan dan kesatuan. Kenapa? Karena ada rasa peduli yang ada dalam diri kita. Nah, selanjutnya Ibu ke gambar yang kedua ya. Silakan kepada Ananda, siapa ya? Ananda Kasmawati untuk kemudian mengomentari pada gambar kedua. Baik, terima kasih. Baik, kita lihat pada gambar kedua ada seorang laki-laki yang sedang bertengkar. Ini menandakan bahwa sikap kedua pria ini tidak mencerminkan sikap
perilaku persatuan dan kesatuan bangsa. Mengapa demikian? Karena pertengkaran atau perselisihan itu adalah sikap tercela atau tidak disukai oleh orang lain maupun tidak mencerminkan bagaimana persatuan kita terhadap bangsa dan negara. Maka dari itu kita tidak boleh bertengkar. Untuk menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa, kita harus saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih, Bu. Ya, jawabannya sangat baik dan bagus dari Ananda Kasma. Nah, Ananda Kasma ini sangat teliti ya. Nah, benar yang dikatakan oleh Ananda bahwa pada gambar kedua ini tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Karena pada gambar tersebut terdapat dua laki-laki yang sedang berkelahi. Nah, mereka tentunya tidak mencerminkan karena mereka tidak kemudian menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, Ibu ke gambar yang ketiga ya. Perhatikan gambar 3. Ibu akan tunjuk siapa ya? Silakan kepada Ananda Alda Damayanti untuk kemudian mengomentari pada gambar ketiga. Seorang siswa yang saling tolong-menolong membersihkan di halaman sekolah, di mana dalam kegiatan ini merupakan sifat yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu saling tolong-menolong sesama manusia. Ya, itu saja, Bu. Ya, oke. Terima kasih untuk Ananda Alda telah mengomentari pada gambar ketiga dengan jawaban yang sangat baik. Nah, pada gambar ketiga itu kita diperlihatkan ada beberapa siswa yang sedang melaksanakan piket sekolah. Nah, mereka bekerja sama. Nah, ini kemudian merupakan contoh dari sikap persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya Ibu ke gambar keempat ya. Ibu akan tunjuk Ananda Jusri Dayanti ya. Ananda silahkan kemudian mengomentari gambar keempat. Ya, Bu. Gambar keempat menunjukkan beberapa warga yang sedang bekerja membersihkan lingkungan. Kegiatan tersebut mencerminkan sikap. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena dapat kita lihat pada gambar sejumlah warga bersatu atau bergotong royong dalam membersihkan lingkungan masyarakat. Sudah, Bu. Terima kasih untuk Ananda Jusri Dayanti telah mengomentari pada gambar keempat dengan jawaban yang sangat baik. Nah, dari gambar keempat diperlihatkan ada sejumlah anggota masyarakat yang sedang melakukan gotong royong untuk membersihkan. Nah, ini kemudian menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya gambar terakhir, gambar yang kelima, saya akan persilakan kepada Ananda Sefri untuk kemudian menjawab dan mengomentari pada gambar kelima. Ya baik, terima kasih. Saya akan mengomentari gambar kelima. Adapun pada gambar kelima, setelah saya mencermati, ternyata orang tersebut yaitu menebang pohon secara sembarangan. Nah, ketika seseorang menebang pohon secara sembarangan, ini tidak mencerminkan sila ketiga, yakni persatuan dan kesatuan Indonesia. Karena kenapa? Ketika seseorang menebang pohon secara sembarangan, ini hanya kepentingan pribadi saja, hanya menguntungkan pihak sendiri atau pihak pribadi, tidak menguntungkan semua orang. Karena kenapa? Ketika kita menebang pohon, maka ini akan merugikan lingkungan dan merugikan banyak orang lain. Ya, jadi menurut saya pada gambar kelima ini tidak mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Mungkin sekian, saya serahkan kepada Ibu. Nah, jawabannya sangat bagus dari Ananda Sefri. Nah, Ananda ini sangat teliti ya. Kalau kita lihat gambar kelima itu merupakan gambar yang sama sekali tidak mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan. Kenapa kemudian Ibu menyatakan demikian? Karena dari gambar dapat terlihat bagaimana kemudian ada seseorang yang menebang pohon secara liar. Nah, penebangan pohon secara liar ini tentunya akan merugikan banyak pihak lain. Misalnya akan merusak
alam dan lingkungan sekitar. Nah, jadi ini bukanlah contoh dari sikap persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya karena Ananda sudah mengerti tentang makna Bhinneka Tunggal Ika dan Ananda juga telah memahami contoh-contoh penerapan dari nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengomentari gambar yang tadi, saya harap kemudian kepada Ananda dan sampai pada teori saja, saya harap kepada Ananda kemudian dapat mengimplementasikan atau menerapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ananda harus senantiasa menjaga sikap menghargai setiap perbedaan yang ada, terutama di lingkungan sekolah ya, karena banyak sekali perbedaan yang ada di lingkungan sekolah. Ananda tidak boleh ya bertengkar sesama temannya, kalau piket harus dikerja sama-sama. Ananda juga harus belajar dengan rajin agar kelak Ananda bisa membantu atau mengembangkan Indonesia maju, ikut andil dalam menyongsong Indonesia gitu. Nah, hari ini kita telah belajar persatuan dan kesatuan. Saya harap Ananda bisa menerapkannya. Mungkin itulah pembelajaran mengenai materi hari ini, materi tentang persatuan dan kesatuan. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, alangkah baiknya kita menutup pembelajaran pada hari ini dengan doa. Nah, saya persilahkan kepada ketua kelas Ananda Sepri untuk berdoa, untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Ya baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan proses belajar dan mengajar ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Terima kasih untuk Ananda Sepri telah memimpin doa kepada teman-temannya. Nah, itulah pembelajaran hari ini. Ibu harap Ananda dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih karena telah menyimak penjelasan Ibu hari ini. Semoga anak-anakku kemudian mengulangi pembelajaran ini nanti di rumahnya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.